Pelatihan digital marketing untuk komunitas disabilitas Kota Magelang Proper Japri di Wawan Setiadi SEMAMSE di Snaker Kota Magelang bekerja sama dengan PT Telkom. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, iya. Ibu dia lagi sabun. Sabun Mbak, sabun Mbak, sabun. Sabun. Duluan apa ya? Cukup kok. Cukup kok. Kamu cukup turah ngene kok sempit-sempit wis sempit. Ada ini saja. Mas. Mantap. Kawan ini Sudah perjalanan. oh perjalanan.
dulu. Rajin Bu. Sama ibu. Aku sih sama ibu. Oh, nanti tak turun kecilin ya. Nanti tak turun kecilin. Namanya 3 ini. Sambil menunggu dimulainya acara ya, mungkin nanti bisa sambil dibagikan snack ya Bu, nanti minta tolong bantuannya juga untuk dibagi nanti sambil kita acaranya registrasi dan nanti kita mulai acaranya jam 9 Bu. Nanti akan dibuka oleh Pak Wawan dari Snaker ya. Mungkin itu aja teman-teman, sambil menunggu nanti bisa dibagikan snack dan ada teh juga di luar nih kalau mau ngeteh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bisa dimulai atau masih Sebenarnya bisa sih. kalau saya sih bisa. Mungkin ada yang masih Tanya lagi. lagi ngecek ya. Teman-teman udah di luar udah pada masuk semua ya teman-teman. Udah aman semua. Oke, ini izin saya buka untuk acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah
Alhamdulillah kita pagi ini berada di sini di aula dalam keadaan yang sehat ya, sehat semua kan Bapak Ibu ya. Dan saya senang sekali pada hari ini. Tadi kan acara sebenarnya dimulai undangannya jam 8.30 tapi jam 8 udah pada datang semua. Tepuk tangan buat kita semua ya. Antusiasmenya luar biasa. Dan sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita mulai agar acara berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kita mulai. Ya, berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin saya akan intro sedikit ya. Mungkin teman-teman kemarin itu udah melakukan pelatihan membatik ya teman-teman. Membatik kurang lebih selama 15 hari. Nah, ketika kita belajar hard skill, itu kan kita akan butuh tindak lanjutnya seperti apa. Bagaimana memasarkan produk yang kita hasilkan. Nah, pada era sekarang ini salah satu cara yang paling efektif adalah dengan melakukan marketing melalui media online. Mungkin salah satunya sosial media dan lain-lain. Di digital marketing itu juga macam-macam ya. Mungkin hari ini kita akan belajar cara basicnya dulu, secara general bagaimana cara membuat akun sosial media, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara membuat story dan sebagainya. Nanti mungkin akan disampaikan lebih detail oleh pemateri kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulai teman-teman akan ada sambutan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Pak Wawan. Untuk Pak Wawan, saya persilahkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kita semua. Apa kabar? Apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih rekan-rekan semua, Mas Dimas. Salam saya juga untuk Pak Kepala PT Telkomsel Magelang, Mas tadi atas fasilitas yang diberikan, hubungan supportnya ini dalam rangka kolaborasi PT Telkom dengan kita Disnaker dan tentunya dengan komunitas disabilitas. Pada pagi hari ini pelatihan digital marketing, dan saya mewakili wilayah Kota Magelang mengucapkan terima kasih khususnya dan pada umumnya kami dari Disnaker dan nanti teman-teman dari komunitas disabilitas. Ada pendamping juga, pendamping yang setia, teman-temannya ada Bu Eli, mana Bu Eli? Bu Eli, Bu Eli belakang dan Bu, saya namanya Bu Priyo, Bu Priyo yang pakai baju hitam. Pendamping kita semua nanti yang pendamping teman-teman hadir kurang dua tadi. Ada berapa Ibu? 25 Mas Dimas. Alhamdulillah sudah ada 25. Hari ini rangkaian kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk teman-teman sahabat-sahabat di Bible. Kurang lebih sudah 18 hari yang pelatihan pertama berlatih membatik, menggambar pola, mencanting atau mencanting itu menggambar pakai malam terus mewarnai, menguji pakai water glass, terus merendam, akhirnya menjadi kain batik ya. Mungkin nanti kita bisa akan tunjukkan di YouTube-nya juga sudah ada. Mas Bib, nanti coba dikasihkan linknya, link YouTube-nya, produk-produk yang sudah dihasilkan juga. Dan tentunya pada pagi hari ini sampai siang nanti berlatih digital marketing atau cara nanti memasarkan produk. Jadi ada pakarnya Mas Deski, pakar untuk
marketing tentunya ini, dan nanti disimak. Nah, karena Bapak Ibu tentunya punya HP, pada punya HP, ada semua saya kira, karena alat komunikasi yang setiap orang punya sekarang adalah HP. Dan jangan lupa kalau pakai kartu kartunya Telkom. Terima kasih. Sambil memasarkan produk Telkom ini Mas. Karena ya kita butuh kolaborasi. Terima kasih sekali lagi Mas Dimas atas supportnya. Ada Pak Gani bisa membuat acara yang luar biasa ini, dan pastinya nanti insya Allah ya, banyak manfaatnya. Tentunya kalau punya HP nanti bisa untuk marketing produk, karena hasil dari batik teman-teman ini luar biasa. Nanti kita datang ke sini sedang diambil untuk bisa paling tidak nanti. Kemarin ada pembicaraan ini malah punya mimpi luar biasa Mas Dimas. Mimpinya bisa ikut pameran internasional. Bapak, kita doakan nanti para pembatik-pembatik dari sahabat disabilitas ini bisa mengikuti forum-forum yang lebih go public lah. Tentunya ini dalam proses tahun-tahun nanti mematangkan Mas dengan teman-teman ini, sehingga nanti produknya menjadi produk yang mempunyai keunggulan dan citra atau ciri khas dari sahabat-sahabat di level utama Magelang. Dan tentunya kami juga mohon dukungan supportnya dari DPD Telkom, tidak hanya berhenti di sini Mas Dimas, tentunya nanti ke depan kita upayakan ada kegiatan-kegiatan yang lain tentunya dalam rangka untuk tentunya support untuk UMKM, untuk teman-teman disabilitas ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya tentunya, dan sukses buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Wawan atas sambutannya, luar biasa sekali Pak Wawan. Tadi sampai ada ini ya, udah belajar bahasa isyarat sepertinya, saya perlu belajar sama Pak Wawan biar bisa lebih enak komunikasinya dengan teman-teman ini. Mungkin tanpa berlama-lama, teman-teman semua mungkin udah pada penasaran ya, udah datang pagi-pagi, udah penasaran pengen belajar apa sih kita hari ini. Kita langsung saja teman-teman, kita akan belajar digital marketing yang akan disampaikan oleh rekan saya Mas Deski. Mungkin Mas Deski, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Deski. Tepuk tangan dulu dong buat teman dari kita. Terima kasih teman-teman. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, oke. Kayaknya pada semangat banget kan, udah dari pagi tadi berangkat kerja jam 9. Saya aja terlambat 5 menit. Soalnya memang dijadwalnya jam 9. Oke, pagi ini saya nggak akan cerita panjang lebar tentang digital marketing, tapi saya mau coba satu aja bagian dari digital marketing yang mudah-mudahan saya juga ini kemarin lumayan, malahnya lumayan harus merenung dulu, harus harus ngeliat dulu sebenarnya yang paling dasar daripada digital marketing itu apa. Akhirnya saya nemu beberapa ini yang nanti bakalan saya ajarin di sini. Hari ini teman-teman bakalan belajar atau mungkin bakalan lebih banyak dengan nonton video yang saya sematkan di sini supaya nanti gampang prakteknya. Ya, kalau ada yang tidak paham boleh langsung angkat tangan tanya. Nanti saya stop videonya, saya jawab dulu, baru kemudian kita lanjut lagi. Jadi untuk hari ini sharingnya kita interaktif aja ya. Jadi dua arah. Saya nggak mau yang sepi-sepi banget ruangannya, semuanya cuma mau dengerin aja, saya nggak mau. Mending saya pulang aja kayak gitu. Ya, berarti hari ini saya pengen teman-teman semua kalau bisa semua bertanya, saya lebih senang. Gitu. Nanti
Dan nanti juga ada kuisnya masing-masing. Ada beberapa hadiah juga nih buat teman-teman yang bisa ngikutin apa yang saya minta. Oke? Siap? Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu. Ya, nama saya Desti Purnama. Ini bukan salah ganti ya, bukan ya. Tapi saya pengennya kayak gini, cuman kan bentuknya gini ya. Jadi ya udah aja. Sengaja. Pengennya gini, rapi, nggak punya foto mas. Nggak sempat foto juga. Ya, nama saya Desti Purnama. Saya adalah digital strategist. Jadi kalau diurutin dari pengalaman, nggak saya tulisin sengaja, nanti panjang banget. Saya juga pernah jadi bagian dari Telkom di rumah BUMN Telkom yang memang membina beberapa UMKM. Ya lumayan, nggak beberapa, lumayan. Apa dari database ya lumayan. Saya juga pernah bertugas di kota lain, saya pernah bertugas di Bandung. Kemudian yang terakhir saya jadi marketing strategis atau digital strategis di salah satu brand fashion di Yogyakarta. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini karena kemarin habis ngebatik ya, habis latihan membatik ya Pak betul ya. Mudah-mudahan cocok sama materi yang akan saya bawa. Oke, kita akan ini sengaja saya bikin nggak formal, males ya dengan lihat-lihat PowerPoint normal gitu. Ya, yang dibahas hari ini yang pertama apa itu digital marketing, saya akan bahas dikit aja. Nanti yang lainnya bakal video-video gitu. Kemudian tanya-tanya, jadi teman-teman boleh tanya saya. Kalau saya paham, saya coba untuk menjawab. Tapi di sini intinya kita sama-sama belajar. Begitu ya. Kemudian kita praktek. Prakteknya apa aja? Mungkin nanti akan lari ke cerita. Nah, pasti nih teman-teman di sini yang hadir di sini saya yakin punya cerita kehidupan masing-masing. Gimana cara menghadapi problem dirinya? Ya, karena dulu saya juga pernah membina satu komunitas difabel di Bandung. Mohon maaf, nggak ada fotonya. Tapi teman-teman ini tuh cuma dia sampai nyewa satu tempat, satu rumah, begitu. Nyewa satu rumah, mereka melihat ada keluar. Mohon maaf, ada yang awalnya normal, kemudian kecelakaan seperti itu, tangannya harus diamputasi, kaki harus diamputasi. Akhirnya dari situ, dari kejadian itu malah mereka melihat ada peluang. Oh, kita bikin tangan palsu aja, kita bikin kaki palsu, kita kerja sama rumah sakit. Alhamdulillah berjalan. Itu lumayan. Kalau saya sebut lumayan karena di dalam komunitas itu ini apa namanya? Semua bekerja. Bahkan mereka saling kalau bahasa kita tuh ceng-cengan ya masalahnya. Kayak biar mereka kuat, sesamanya makin kuat. Mereka sadar bahwa sebenarnya di dalam kekurangan mereka tuh ada kekuatan yang lumayan besar, yang sangat besar bahkan. Gitu. Akhirnya mereka kayak ngecek-ngecekan, lo gini. Tapi itu yang bikin mereka jadi lebih maju. Akhirnya jadi mereka punya kebersamaan yang kuat. Bikin produk itu bareng-bareng, ada yang motongin apa gitu, beli ini, beli itu, pergi kemana-mana seperti itu. Jadi nggak ada yang nggak ada yang diam di tempat. Semuanya bekerja. Kemudian ini ada tips-tips, nanti saya kasih tips buat bikin konten dan lain-lain. Sama ada kuis. Oke, ini yang biasanya dibahas sama yang ngajar digital marketing ya. Pengertian digital marketing, nggak apa-apa saya tulisin sengaja. Adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Ini adalah hal yang biasa disampaikan di tempat-tempat yang lain, tapi buat saya gini, mindahin toko ke sana atau mindahin produk ke sana. Ini udah pada hafal ya, yang di atas logo apa? Shopee. Oke,
bawahnya Shopee. Oke. Yang di bawahnya lagi Tokopedia. Bawahnya lagi Instagram. Bawahnya lagi itu logo internet ya Pak Ibu. Jadi semua toko-toko ini yang ada di sini itu dipindah ke sana. Jadi bukan berarti kalau yang sudah punya toko atau yang di rumahnya udah usaha, toko ini jangan ditutup, tapi digeser ke sana. Ditambah lagi orang yang lewat di depan toko. Yang biasanya kalau ada toko di depan rumah ini yang lewat cuma sehari 20 orang, di toko yang itu bisa 100, bisa 200, kayak gitu. Jadi makin banyak yang lewat, kemungkinan orang beli makin banyak. Bedanya adalah kalau toko yang ini sibuknya tiap hari, kalau toko yang sebelah sana sibuknya paling seminggu 2 minggu buat ngisi semuanya. Setelahnya udah diemin aja. Kalau punya budget iklan, di iklannya nggak apa-apa boleh. Kalau belum ada, ya udah diemin aja dulu. Pakai usaha-usaha yang lain, bikin konten dan lain-lain. Nah, dari beberapa yang tadi itu, saya ambil yang paling kecilnya aja dan yang paling diminati saat ini. IG Reels, TikTok Shop, sama Facebook video. Kalau ibu bapak ibu perhatikan, penjelasannya sama semua, ya kan? Karena memang sama bu sebenarnya, cuman orang-orangnya yang ada di tempat-tempat ini nggak ada, beda-beda. Sorry, bukan nggak ada. Di Facebook, IG Reels, yang main IG, coba boleh diangkat tangannya. Yang punya Instagram, ayo jangan malu-malu. Ada Mbak, itu yang di belakang. Oke, lumayan. Oh, Mas Dimas nggak main Instagram? Oh, main. Saya kira nggak main. Oke, yang nonton TikTok tiap hari, yang nongkrong di TikTok tiap hari siapa? Ya, oke. Yang di Facebook video. Nah, ketahuan tuh yang di Facebook video yang ngacur umurnya udah berapa sih? Kayaknya masih muda. Biasanya yang nonton di Facebook video yang udah lumayan nih 30-40an apa 50-an. Tapi jangan salah, yang ada duitnya malah yang Facebook video. Facebook Ads Break itu ada duitnya. Yang lain harus ada sponsor dulu baru bisa dapat uang. Kalau itu pure ada uangnya. Sama ada YouTube Short itu ada duitnya juga. Gitu. Bagaimana? Nah, kayak gitu aja. Ada suaranya nggak? Itu gue banget, saya banget itu kayak gitu. Ini gimana? Kalau ada yang pernah ngalamin kayak gini nggak? Nah, nanti saya jelasin di belakang ya untuk masalah video ini. Boleh Mas Dine? Nah, ini ada 2 tipe selling. Yang satu hard selling dan soft selling. Saya bakal jelasin di belakang lagi. Oke. Boleh di next, ini ada video-video contoh. Ditunggu sebentar. Saya jelasin. Ini hard selling dia. Ya, lagi. Jadi konten hard selling itu benar-benar yang biasanya nih ditemuin sama ibu-ibu UMKM, ibu-ibu UMKM sama bapak-bapak UMKM itu sangat ditemukan sangat tadi berapa?
Nah, harusnya biasa dipakai sama yang tadi yang saya ulangi, dipakai ibu UMKM dan bapak-bapak UMKM. Itu biasanya sangat langsung dijualnya. Nih barangnya, nih produknya, nih harganya segini. Padahal kita belum tahu nih bapak-bapak ibu yang dijualin itu tuh emang udah benar-benar butuh barangnya apa belum? Perlu nggak? Banyak kan yang jualan snack, keripik, singkong, kita nggak tahu nih benar-benar butuh apa enggak. Tapi ngejualinnya caranya kayak gini. Ini Pak 15.000 ya, ambil 10, 13.000 jadi nah, banyak banget kayak gitu. Bukan tidak bagus, tapi dilihat dulu produknya. Apakah produknya sudah dibutuhkan atau belum? Gitu. Kita lihat lagi ya. Ini caranya soal selling. Contoh videonya kayak gini. Dia jualin tapi tengah-tengah aja, cuma lihat komputer doang. Tapi apa yang dilakuin sama dia? Dia bikin konten lagi masak. Kemudian dia bikin konten lagi makan. Habis itu dia bikin konten lagi pas banyak yang WhatsApp. Biasanya kan aku mau kayak gitu. Terus dia bikin konten lagi pakai produk, bikin lagi konten pakai review, sama konten pas lagi packing. Sering lihat kan kalau misalnya di Instagram atau di mana-mana ya, di video produk-produk yang lagi ramai banget, si yang punya produk itu lagi tiduran di atas paket. Ada yang pernah lihat kayak gitu? Pasti pernah. Nah itu tuh salah satu konten yang narik psikologis, jadi orang jadi pengen beli. Wah kok ramai banget ya tokonya, ini jualan apa sih sebenarnya? Kadang-kadang tuh kalau orang yang saya nyebutnya impulsif apa ya, jadi dia kayak gampang banget buat tertarik. Biasanya ibu-ibu sih. Betul sekali. Benar ya Bu. Saya contohnya tadinya Bu, sebelum Ibu jawab nih, saya mau ngatain istri saya gitu. Tapi Ibu udah jawab, jadi Ibu yang mana? Gitu kan. Ya, jadi biasanya ibu-ibu itu gampang banget ngelihat produk di emperin gitu aja langsung, wah aku beli, nggak tahu kan berapa, 200-300 ribu nggak apa-apa aku beli. Yang penting dapat dulu. Pas sudah sampai rumah, ini apa ya? Gitu. Oke, next. Ini juga. Contoh iklan soft selling. Hari ini aku mau nimbang dulu guys. Tuh semoga minggu depan timbangku udah turun. Minggu depan aku menimbang lagi. Terima kasih sisir langsing. Contoh iklan soft selling yang tidak disukai banyak orang. Ayo beli produk langsing ini. Bisa langsing dalam 1 minggu. Sekarang data langsung WhatsApp ya. Maka WhatsApp data. Tuh ingat, kamu harus mampu menjual solusi, bukan memaksa orang untuk membeli. Karena kalau orang dipaksa untuk membeli, maka mereka tidak akan suka. Nah, pilih yang mana? Kalau misalnya teman-teman di sini lebih pilih yang mana? Lebih suka dijualin dengan cara yang pertama atau yang kedua? Lebih suka yang mana? Halo, masih pada di sini? Halo, selamat pagi. Halo. Gimana? Ada yang mau jawab? Dua ya, yang kedua. Lebih suka yang soft selling berarti ya. Nah, kita masuk ke materi. Jadi saya nemu formula ini untuk digital marketing yang sekarang. Jadi digital marketing yang sekarang itu yang lagi hot banget itu influencer. Pasti banyak banget yang nonton influencer. Ya mungkin kalau di sini mungkin banyak yang nonton artis influencer, misalkan kayak siapa ya, Nagita Slavina
Raffi Ahmad, mungkin kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau mereka tuh lagi jualan, terus lagi selipin produk-produknya. Ini aku lagi ngobrol, ceritanya lagi ngobrol talk show, tapi pas di tengah-tengahnya ternyata mereka jualan produk kayak gitu. Itu tuh sering banget kayak gitu. Kemudian ada content creation. Ini yang akan kita coba hari ini ya. Kita coba ya. Saya juga sama-sama belajar. Saya juga belum nggak terlalu pasif bikin konten karena dulu waktu di kantor saya sebelumnya sudah ada orang yang ngurusin kontennya. Jadi saya nggak terlalu ini. Saya cuma nyumbang ide aja biasanya kayak gitu. Kemudian ada digital ads. Ini butuh biaya yang lumayan besar. Sama live selling. Kalau live selling ini sebenarnya bisa dicoba karena butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa narik orang jualan. Oke, kita mau coba dari 3 tips ini. Saya bikin simple, jadi cuma nulis, edit, terus dipublish. Mau coba? Kita cobain ya hari ini ya. Coba boleh siapin alatnya masing-masing, atau ada pendamping, ibu pendamping boleh mendampingi. Saya bakal coba untuk nanti dari cerita ini Mas Dimas boleh, dari cerita yang dibikin ini boleh deh Mas Dimas jadi juri, Pak Wawan sama Ibu boleh dibantu jadi juri. Teman-teman yang bikin konten paling bagus dapat hadiah. Berapa Mas? Berapa pemenang? 3 ya? Ada 3 pemenang. Nanti hadiahnya dari Mas Dimas. Kita coba ya. Saya cuma mandu aja. Ceritanya nanti Bapak Ibu yang bikin dari pengalamannya Bapak Ibu, dari teman-teman semua. Jangan bingung dulu, tenang dulu pokoknya. Tenang, coba pikirin adakah cerita yang kira-kira bisa menyentuh orang lain. Kayak gitu ya. Oke. Pertama, sekarang tugasnya tulisin apa yang membuat teman-teman mau ikutan pelatihan membaca. Bikin 1 sampai 2 paragraf, atau kalau mau direkam boleh 3 sampai 10 detik boleh. Nanti coba didengarin lagi. Ya boleh. Saya kasih waktu ya. Berapa menit ya? 5 sampai 10 menit, 5 menit ya. 5 menit buat mikirin ceritanya. Ya boleh ditulis sebanyak mungkin. Mau bercerita tentang dirinya sendiri atau apapun itu nanti yang paling bagus, nanti boleh maju ke depan, yang menang dapat hadiah. Kenapa mau ikut kelas kembali?
bicara ini biar masuk. Ini kan transfer coba. Dijelaskan yang tadi. Oke. Kalau ada yang belum jelas nanti saya jelasin lagi. Buat cerita untuk kenapa teman-teman mau ikutan pelatihan membatik. Jadi kenapa maunya itu yang ditekankan ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Apa-apa, ceritain ya, sepanjang lebar nggak apa-apa. Ditulis. Ya, terus perasaannya gimana, senang apa enggak, terus kayak jadi punya banyak teman, kayak punya relasi, bisa ngobrol, cerita sama yang lain. Batik karena saya suka batik, baju batik Jogjakarta. Bawa HP enggak? Di tas. Di kamera batu cerita. Lain nanti disampaikan. Ya, karena saya suka baju batik Yogyakarta. Bisa bikin batik Jogja, motifnya tas itu perangkat, tas ada karena ingin menyatakan yang punya kegiatan guna masyarakat bisa maksimal dan punya ingin punya kegiatan batik gerakan batik dan punya atau nanti ngobrol sama Siti. Boleh Pak, kalau yang bisa cerita langsung silakan, tidak ada masalah. Tapi lebih baik ditulis dulu. Lebih baik ditulis dulu. Oh, iya. Ya, nggak apa-apa ibu, nanti ceritanya kalau misalnya dikasih ceritanya, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Iya, nggak apa ibu.
Bu Eri yang paling senior sudah tuh. Yang paling Lihat dari sekian ini. senior. Senior dalam artinya Umur ya. Ibu ini Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani. Yang lebih tua lagi saya. Dengan rakyat membatik, aku itu senang. Ada yang Yang ketiga, biar tambah halaman, biar tambah. Peningkatan ekonomi. Oh tidak bisa. Sudah. Ya, nanti saya bisa jelaskan. Nanti saya bisa menjelaskan. Pak, saya sudah mengerti. Ya, oke. Nanti saya itu menjelaskan. Ya. Ya. Nah, balik konsentrasi cerita. Semenit lagi, 1 menit lagi ya. Waktunya 1 menit lagi. Waktunya 1 menit lagi. Kalau handphone saya alarmnya sudah berbunyi, berarti semuanya stop menulis. Cerita apa? Diceritakan ya. Nah, sip, bagus. Sepuluh detik lagi. 3, 2, 1, selesai. Sudah selesai ya. Jadi boleh monggo. Bapak Ibu Juli ya siap. Awas dulu mohon didahului. Gak apa-apa Pak, udah biar rame Pak. Oke. Dari semua yang peserta, halo kita halo, selamat pagi, halo. Kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Halo. Suka banget, merinding semua gitu ya. Ya, oke. Ini ya, yang mau cerita, saya hitung sampai 3, diangkat tangannya nanti kita yang kesana. 1, 2, 3. 1 ibu, 2 ibu yang menang. Luar biasa semangatnya. Tepuk tangan dulu buat teman yang mau cerita. Ya, mau buat ibu dulu ya. Mana ibu? Diperkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Naomi. Naomi. Bu Naomi. Oh, Yang paling tua di sini.
Tadi ibu yang paling tua ya bu ya. Tadi saya nanya sendiri soalnya. Bukan yang paling tua, yang paling genit. Oh gitu. Kalau itu jelas kelihatan dari ibu gitu Pak. Ya. Saya bersyukur mendapat pelatihan tapi ini untuk menambah pertama ya sahabat, terus keterampilan, ilmu ya, dan satu hal adalah peluang atau kesempatan supaya lebih lagi. Jadi bukan hanya kami memberikan ini, tapi kami memberi kesempatan untuk mengisi waktu yang Luar biasa. Kita dulu itu bu. Ya, yang belakangnya mana? Yang belakang tadi siapa? Ibu. Ibu. Ibu boleh agak dekat sedikit Ya, biar apa agak keras Boleh boleh. juga lihat-lihat. Kenapa aku tertarik belajar tadi? Karena aku ingin bisa belajar yang aku belum bisa. Ingin punya tantangan baru selain bertemu dengan dosen, tantangan dan lompiad yang menumpuk. Ingin tahu tentang banyak hal tentang batik, buat bola, canting, pewarnaan, pencanalan dan perawatan malam. Ternyata batik begitu menarik buat aku pribadi. Dengan bisa membuat batik, aku bisa menghargai pengrajin batik di Indonesia, khususnya anak. Waduh, gimana mas? Merinding mas. Kita tambah lagi hadiahnya kalau gitu, kalau bagus-bagus. Iya, dan tambah berapa nih mas? Boleh, boleh. Mungkin ada lagi yang mau. Ada lagi nggak? Boleh diangkat tangannya yang mau bercerita, diangkat tangannya dulu. Oke, mas, silakan. Ya. Silakan kalau yang mau video. Boleh bu. Kita senang loh dengar cerita teman-teman. Saya mewakili Mas Yanwado, bahwasanya mengikuti pelatihan batik ini hatinya menjadi senang. Itu yang pertama, yang kedua menambah teman juga, yang ketiga bisa untuk menambah cuan. Katanya begitu tadi. Siap dipandangkan juga misalnya jalan. Ya, Sampaikan. sampaikan. Ya. Ditulis apa? Nggak apa-apa, biar dia Ya. dengan Ya. berdiri nggak apa-apa mas. Ya. Silakan ya. Ya. Aja belum berapa mereka dapat bagi Selamat pagi. dapat saya luar to Yanwado namanya. saja mau gila dan baik Batik. siapa yang berjalan buat baik Menggambar, membatik. dan baik ini dapat cara yang buat dunia belajar iya belajar ini banyak. Terima kasih. Ya, Bisa main. ya, jadi Mas Yanwado ini berkumpul dengan ini dari awal belum tahu sama sekali, dari awal membatik ini berkumpul dengan ini menjadi senang dan bagaimana tahu bisa caranya untuk membatik dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih. Ya. Wah, aku speechless. Ada lagi hadiahnya mau ditambah lagi nggak? Boleh. Bercanda. Kalau ada yang mau lagi boleh bercerita lagi ya. Boleh. Ada lagi nih Mas Desi. Oh, ada satu lagi ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti acara kegiatan membatik itu sangat menarik karena membatik itu untuk terapi yang tidak ada sarafnya. Sewaktu trauma waktu jatuh, saya pun pernah merasakan jatuh dari sepeda motor. Kepala itu terasa kencang di bagian belakang. Akhirnya saya untuk mengembangkan bagaimana
saya mengembangkannya itu dari awalnya dari kain yang terbuat untuk apa itu gantung itu. Gantung saya buat sketsa pakai kertas. Yang pertama itu saya menggunakan pakai spidol. Saya buat dari spidol, hati saya menangis. Apa yang harus aku lakukan untuk motivasi untuk semuanya? Ya, yang aku buat untuk mengembangkan intinya itu sangat penting untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya tepuk tangan semuanya. Oke, jadi yang mana nanti diumumin di belakang atau gimana? Pokoknya tadi yang udah berani cerita saya kasih hadiah semuanya Ibu. Berarti termasuk Bu Priyo ya? Bu Priyo juga dapat nasi kotak ya Bu. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih, ceritanya bagus banget. Nanti boleh kalau mau edit dulu nggak apa-apa. Kalau yang punya atau bisa video itu yang tadi boleh diceritain lagi. Maaf, saya mau minta yang tadi Ibu tulis, boleh? Baik. Nah, kalau Bu satu aja, nanti saya coba untuk ceritakan itu kan. Ini saya coba contohin, semoga bagus ya. Saya coba contohin, semoga bagus. Nanti ini boleh jadi suara di belakang videonya. Biasanya kan mudah-mudahan ada ini ya, kemarin pas pelatihan ada dokumentasinya Pak. Kalau ada dokumentasinya lebih bagus, nanti mungkin bisa diedit. Aku tertarik mengikuti pelatihan tadi karena aku pengen bisa belajar yang aku belum bisa. Pengen punya tantangan baru selain bergelut dengan bukan hantaran dan laundryan yang menumpuk. Pengen tahu tentang banyak hal yang tentang baru. Buat pola cantik, pewarnaan, kunci malam dan ruangan apa. Ternyata batik begitu menarik buat aku pribadi. Dengan bisa membuat batik, aku bisa menghargai pengrajin batik di Indonesia, Magelang khususnya. Mungkin itu bisa nanti dibikin ceritanya, kalau ada videonya mungkin jadi lebih baik. Itu ya Pak, mungkin dibuatkan video dokumentasi dengan cerita yang ada di dalam. Mungkin nanti bisa dicampur dengan cerita yang lain atau dengan suara yang lain yang lebih bagus daripada suara saya tadi. Kayak gitu. Ya, kita lanjut ya. Ya itulah. Dibalik aja, dimundurin, terus. Ya ini sudah, kemudian kita ke ini. Coba kita dengerin dulu dari awal. Ini adalah konten bercerita juga, sama. Udah ini belum sih? Boleh bilang.
Well, izinkan aku untuk cerita dan share sebuah blog dalam apa yang pernah terjadi di relationship aku sendiri dengan suami. Beberapa waktu yang lalu, saat aku ini sedang berada dalam kondisi yang cukup tegang dan cukup hektik. Jadi selama beberapa minggu, mentally I was not a pleasant person to be around. Saya waktu itu orang yang pokoknya kurang menyenangkan lah gitu kalau berada di sekitar saya di hari itu karena banyaknya hal dan saya sendiri merasa ada beberapa pressure yang terjadi. Dan di hari-hari itu suami tahu karena pasti dong saya ceritanya kan ke dia gitu. Dan setiap hari dia mendengarkan dengan begitu sabarnya dan dia berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif. Setiap hari saya ditanya aku pengen makan apa, saya ditawarin apakah saya pengen makan favorit saya dari yang street food sampai yang fancy. He offered everything. Dia juga nanyain kamu pengen liburan, kamu mau vacation, kamu mau apa, mau di rumah. Tapi saya sendiri yang ngomong gak usah lah, sayang duitnya, kita udah lah dan sebagainya. Sampai kita juga berusaha untuk karena kita lihat Netflix ini nonton sama gitu. Kita nonton Netflix bareng. Dan waktu itu ada sebuah series yang kita lihat. Nah, besokan malamnya kita nonton itu lagi. Terus kemudian dia ngomong ke saya, udah nggak apa-apa kamu nonton aja dulu. Kenapa? Kamu nonton juga dong dan udah nggak apa-apa soalnya aku di mana. Dan tau kan ada hanya karena kalimat itu dan hanya karena aku bilang sepeda dia nonton itu sebelum dan juga saya. Soal beliau aku juga dan dari situ dia masih berusaha untuk baik, dia masih berusaha untuk merayu, dia masih berusaha untuk menyayang dan lain sebagainya, tapi dari situ dia juga marah. Waktu dia marah, aku juga terbentuk kayak aku juga enggak, harusnya nggak kayak gini sih. Tapi waktu aku berusaha berbagi balik dia masih selesai. Dan akhirnya sampai di malam itu jujur aja saya nangis. Saya nangis bukan karena marah, bukan karena jengkel, bukan karena ngambek sama dia, bukan karena kecewa sama suami, tapi saya sangat kecewa kepada diri saya sendiri. Saya ini orang yang di sosmed ngomong ke orang, yang di depan platform, di panggung ngomong sama orang yang gitu, kadang care for other people, tapi orang yang paling itu di sebelah saya gitu. What a jerk saya sendiri. I was a crappy person. Dan waktu itu saya jadi sangat nyadar bahwa pasangan kita tidak akan pernah bisa bikin kita happy kalau kita sendiri tidak memilih untuk menjadi happy. Happy atau nggak happy itu bukan tugasnya pasangan kita. Happy atau nggak happy itu bagian kita. Seperti yang suami saya sudah lakukan, he could have done so many things. Dia sudah melakukan banyak sekali hal yang segitu baiknya yang mungkin orang lain wish suami pun bisa kayak gitu. Dia udah lakukan untuk saya dan saya akan memilih bahwa itu tidak happy. Sama aja. You know, so happy atau nggak happy itu bukan tugas pasangan kita. Itu bagian diri kita. So, of course setelah itu saya mau beres sama saya ngomong sama dia. Udah nggak ada alasan lagi, nggak ada alasan lagi, nggak ada yang bisa aku kembali. Aku cuma so, itu yang membuat saya sangat tersadar. Dan hari ini mungkin ada teman-teman jauh lebih baik daripada saya, sesuai dengan mereka. Cuma kalau ada yang mengatakan teman merasa kayak gitu, happiness kita itu bukan bergantung pada pasangan kita. Happiness kita itu bergantung pada kita sendiri. Let's choose to be happy, and more than that, let's choose to make our spouse happy. Bukan hanya kita yang kayak kamu harus bolak bagi, kamu harus bolak bagi. Tapi boleh kita juga memberikan. Intinya di sini saya bisa bilang jangan pernah menyalahkan keadaan. Tuhan udah kasih kita kesempatan untuk berlepas pagi ini aja udah syukur yang luar biasa. Intinya jadi dari inti cerita ini adalah gimana caranya kita buat
memilih untuk jadi bahagia dengan cara kita sendiri. Mbak De, dapat tiba-tiba dapat kakak yang buat punya berkuda iya beratnya Terima kasih. ya, ya, jadi Mas Yanwardo ini berkumpul dengan ini dari awal belum tahu sama sekali, dari awal membatik ini berkumpul dengan ini menjadi senang dan bagaimana tahu bisa caranya untuk membatik dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih ya. Kain yang terbuat untuk apa itu gantung itu gantung saya buat sketsa pakai kertas. Yang pertama itu saya menggunakan pakai spidol. Saya buat dari spidol, hati saya menangis. Apa yang harus aku lakukan untuk motivasi untuk semuanya? Ya, yang aku buat untuk mengembangkan intinya itu sangat penting untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Oke. Tujuannya seperti itu. Berarti ada rencana bahwa kegiatan ini diselenggarakan secara berkelanjutan ya Pak, atau mungkin ada seri-seri berikutnya? Iya, gitu? pastinya. Oh gitu. Berarti dengan tematik yang berbeda? Betul. Karena kan batik tulis ini kan tidak massal. Dalam artian bahwa membuatnya juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Satu batik itu kalau yang tidak rumit polanya 4-5 hari. Kalau yang agak rumit batik pecah itu bisa sampai 7 hari. Dengan kemampuan masing-masing individunya. Terus untuk menggandeng teman-teman difabel ini dari pihak pemerintah serta Telkom kemarin, istilahnya menjabri satu-satu atau bekerja sama dengan yayasan Pak? Ya, kita kan di Magelang ada komunitas disabilitas Kota Magelang. Kita ketemu dengan pengurusnya, ada Mbak Ari, ada pendamping Bu Priyo, Bu Eli, terus ada Mas Ondi, itu kan penggiat di komunitas, sehingga kami komunikasi, terus kita tawarkan mau ada pelatihan ini, sekiranya yang bisa dikerjakan teman-teman disabilitas itu apa, ternyata membatik dari, mohon maaf, yang tunadaksa, terus bisu tuli, terus keterbatasan mental, keterbatasan gerak kaki dan tangan bisa semua. Oh, berarti semua jenis disabilitas bisa tertampung di situ ya? Iya. Oh gitu. Terus untuk next nih Pak yang direncanakan, apakah juga mencari acara yang mungkin bisa untuk semua atau akan dikelompokkan sesuai disabilitasnya? Pastinya nanti kita berdasarkan passion ya Pak. Passion kan tentunya berdasarkan keterbatasannya kan kita harus kita sampaikan juga konfirmasi. Pengennya pengembangan dirinya seperti apa, potensinya itu yang harus kita konfirmasi juga ke teman-teman ini. Terus kalau boleh tahu Pak, teman-teman ini backgroundnya sebelumnya apa? Ada yang sudah punya kegiatan usaha, ada yang berkegiatan di rumah dan inilah peran semua pihak terutama negara hadir dalam artian ya memfasilitasi teman-teman ini. Karena apa? Keterbatasan fisik, kalau negara memfasilitasi itu inklusi, bukan disabilitas menurut kami. Karena mereka able semua, sehingga barrier-barrier ini harus pelan-pelan harus kita hilangkan. Gitu. Terus apa namanya? Ini diselenggarakan pertama kalinya atau sebelumnya sudah pernah? Kalau di tempat di Snaker ini baru pertama kali. Pertama kali banget ya. Oke. Terus untuk sejauh ini tadi Pak, dari pembukaan baru 1 jam nih, menurut Bapak perkembangannya atau antusiasme dari pesertanya seperti apa? Saya kira luar biasa. Tadi dari jam 7.30 sudah pada hadir. Padahal acara jam 8 sudah hadir. Intinya bahwa mereka itu semangatnya luar biasa. Ada berapa peserta? Kalau membatik itu sampai jam 4 sore. Jam 3, jam 4 sore baru. Karena tekun. Kira-kira ada berapa pesertanya? Yang ini 25. 25. Kemarin sudah ada 2 kelas itu 12 tambah 10 ada
yang hadir ini 25 dari 32. Dari 32. Saya kira cukup itu dulu Pak. Terima kasih banyak Ada ya Pak. suara, Pak. Maman. Terima kasih telah menyaksikan video ini.